Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar topik dinamika penduduk atau antroposfer tentang faktor kepadatan penduduk. Silakan disiapkan buku catatannya, nanti boleh dicatat hal-hal pentingnya. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan share nanti kontennya. Oke, mengenai kepadatan penduduk, ini kan fenomena yang lumrah atau umum terjadi pada kota-kota di Indonesia ya, terutama karena kita hidup di Indonesia. Di dunia pun sama mengalami hal-hal yang berkaitan dengan kepadatan. Nah, mengapa kepadatan ini terjadi? Kita akan melihat seperti apa faktor-faktornya dan sebetulnya apakah kepadatan penduduk ini terjadi secara alamiah atau seperti apa ya, kita akan lihat. Oke. Kita akan lihat dulu, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ya. Jadi ada gambar kepadatan penduduk itu adalah fenomena antroposfer atau kependudukan ya yang terjadi dikarenakan pertumbuhan populasi manusia yang terus-menerus bertambah gitu ya sejak zaman dahulu sampai saat ini. Nah, kota-kota di dunia tadi itu dihadapkan pada permasalahan jumlah penduduk yang semakin hari semakin meningkat. Nah, seperti kita lihat di gedung yang ada di sebelah gambar kanan, itu padat banget kan, ada rumah ya berdempetan. Ini salah satu contoh sisi lain kota-kota di dunia. Di Indonesia pun sama ya, Jakarta kan kurang lebih demikian ya. Jadi ada kepadatan yang sangat masif gitu. Nah, kenapa hal itu demikian terjadi? Kita akan lihat. Nah, faktor-faktornya apa aja? Kita akan jelaskan satu persatu. Ya, pertama adalah arus urbanisasi ya adik-adik. Jadi urbanisasi itu kan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan menuju perkotaan ya. Nah, hal ini akan menyebabkan peningkatan terhadap kepadatan penduduk di kota gitu ya. Kok bisa sih orang-orang pindah dari desa ke kota ini? Karena terutama adalah ekonomi ya, faktor kurangnya lapangan kerja sehingga orang-orang dari desa itu berbondong-bondong menuju perkotaan untuk mencari pendapatan ekonomi yang lebih baik gitu ya. Karena spesialisasi atau ragam jenis profesi di perkotaan lebih banyak dibandingkan di desa yang cenderung hanya homogen ya, ada di sektor agraris saja. Jadi yang pertama adalah faktor urbanisasi, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah adanya pembangunan infrastruktur ya terutama. Nah, apa saja contohnya fasilitas-fasilitas ini ya, seperti jalan, transportasi, perumahan, itu yang bagus itu akan menarik penduduk untuk tinggal di daerah tertentu gitu ya. Nah, sehingga lama-lama wilayah tersebut akan semakin padat. Contoh di gambar ada kan MRT ini ya. Nah, ini contoh infrastruktur penunjang masyarakat Jabodetabek ya, metropolitan nih. Nah, orang itu akan cenderung lebih senang tinggal di daerah yang transportasinya baik, sehingga mereka mudah untuk berpindah tempat, misalkan ke tempat kerja atau sekolah dan lain-lain. Jadi utilitas atau infrastruktur penunjang hidup itu penting di kehidupan sekarang. Ya, nggak mungkin orang itu ingin tinggal di daerah yang tidak ada jalan, tidak ada fasilitas sosial, sekolah, rumah sakit. Saya kira akan susah sekali ya di zaman sekarang. Orang perlu berbagai macam fasilitas untuk menunjang hidup. Makanya orang semakin tertarik untuk datang ke wilayah perkotaan ya, seperti itu. Kemudian faktor ekonomi. Nah, di wilayah ekonomi tinggi seperti kota ini tentunya berbagai macam kegiatan jasa ya, transaksi itu akan semakin masif. Sehingga ini menarik orang untuk tinggal di suatu daerah dan meningkatkan kepadatan penduduk di sana. Aneka sumber penghidupan seperti industri, supermarket, mall, ya, akses ekonomi lainnya membuat orang semakin banyak berdatangan ke suatu wilayah. Kita lihat di sebelah pojok gambar kanan itu adalah gambar aktivitas jual beli ya. Saya screenshot ini dari Pasar Tanah Abang. Jadi ini transaksi yang tinggi itu memicu peningkatan terhadap kesejahteraan. Ya, orang tidak mungkin tidak tertarik. Sehingga apapun yang dijual di kota-kota besar itu akan laku ya, dari barang hal receh remeh pun sampai barang kelas kakap itu laku ya, tidak ada yang tidak laku. Nah, ini menarik orang untuk semakin berbondong-bondong untuk datang ke wilayah
yang padat ya, terutama perkotaan. Kota Jakarta saja dulu kan lengang ya, tapi karena di sana ada pusat pemerintahan, pusat bisnis, wilayah ekspor impor Tanjung Priuk, kemudian ada akses lainnya dibangun di sana ya, jalan, kereta, maka orang itu akan semakin berdatangan ke sana. Dan sekarang buktinya semakin padat dan mencari lahan untuk pemukiman tuh susah. Sekarang itu lebih ke luar ya kan. Orang Jakarta kerjanya Jakarta, tapi pemukiman kebanyakan mereka ngambil di daerah satelit gitu ya. Tapi karena ada sarana transportasi maka mereka tidak masalah gitu. Nah, jadi memang ekonomi menjadi faktor utama ya. Kemudian faktor yang lainnya itu politik, kebijakan pemerintah yang mengizinkan atau mendorong perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dapat mempengaruhi kepadatan penduduk di daerah tersebut. Apa saja ini programnya? Ini paling mudah sih program transmigrasi ya. Jadi perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang relatif lebih jarang. Contoh di gambar itu kan contoh pemukiman transmigran di Kalimantan. Dulunya kan daerahnya sepi ya. Mungkin hanya tanah tak bertuan gitu ya. Kemudian dibangunlah pemukiman transmigran. Lambat laun ini akan berkembang makin padat, nanti kemudian ngambil lagi saudaranya ya ke Jawa, sudah sukses datang lagi makin banyak, jadi semakin lama makin padat. Tadinya wilayah kosong tapi dijadikan sasaran tujuan program oleh pemerintah, maka lambat laun wilayah tersebut akan tumbuh ekonominya sehingga lama-lama akan padat juga. Nah, itu adalah memang alamiah ya. Jadi itu strategi dari pemerintah. Nah, itu jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ya. Pak, apakah ada faktor lain? Ada ya, banyak sebetulnya. Kalau di yang banyak tertera di buku-buku paket mungkin kayak adanya cuaca yang bagus, kayak gituan ya. Kemudian ada kondisi tanah yang bagus ya. Kemudian adanya sumber daya alam yang mumpuni itu kan. Tapi ini beberapa contoh faktor yang mungkin jarang kalian temui ya. Tapi ini memang terjadi dan sangat mempengaruhi terhadap laju tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah. Oke, jadi tadi kita review lagi ya. Nah, yang pertama adalah urbanisasi, ya. Kemudian yang kedua pembangunan infrastruktur yang masif berkelanjutan, ya. Kemudian ada faktor ekonomi yang tinggi di suatu wilayah. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor politik. Ya, silakan nanti dicatat dan dibuat ikhtisarnya, kemudian silakan boleh nanti didiskusikan di kelas atau di grup belajar kalian. Ada proses terakhir coba ini, misalkan ada Pak Agnes ngasih pertanyaan, ada gambar peta ya di sebelah kiri. Nah, mengapa sih wilayah Pulau Jawa bagian utara itu populasinya lebih padat dibandingkan wilayah selatan? Nah, coba kira-kira gimana nih, uraikan faktor-faktornya. Apakah kalian bisa menjawab dari sisi geografis atau historis? Silakan nanti tulis di kolom komentar ya, kita diskusikan. Nah, ini contoh soal high order thinking gitu kan. Nah, boleh melihat petanya, diraba-raba ya, dianalisis, dicek sejarahnya, kalau ada dicek kondisi fisiografisnya dan lain-lain ya. Sekian dulu untuk pembahasan tentang topik dinamika penduduk di sesi video kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah wawasan kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.